今日怎么回事？小莲，让我看看你们能。药尘，你灵魂力量虽强，与人说梦，还想跑？ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-171. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shoyan berniat untuk menerobos ranah Doseng, yaitu dengan ia menggunakan hati bodhisattva, dan juga Guru Yellow membantu Shoyan dengan memberikan pil bodhisattva kepada Shoyan untuk bisa membantu kemudahan Shoyan, dan setelahnya pun Shoyan melakukan retreat untuk pelatihannya secara mandiri. Dan kemarin juga Han Feng telah diserahkan oleh Guru Yellow, yang singkatnya Guru Yellow menghabisi Han Feng, dan singkatnya Pavilion Bintang Jatuh mendapatkan masalah dari pihak musuh, yaitu Sekte Sungai Mendalam yang dipimpin oleh Tianming juga bekerja sama dengan Oleh Jiwa, yaitu dengan Guyao, yaitu untuk menghancurkan Pavilion Bintang Jatuh, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan situasi yang kacau di Pavilion Bintang Jatuh setelah mereka mendapatkan serangan dari pihak luar, yang di sana para pasukan Pavilion Bintang Jatuh mereka semua langsung bersiap siaga untuk melakukan pertahanan. Dan tak lama kemudian rombongan dari Guru Yellow juga telah keluar, yang di sana Guru Yellow mendapatkan laporan dari muridnya bahwasanya pihak Pavilion Bintang Jatuh mereka sekarang telah melakukan persiapan untuk menghadapi situasi pertempuran ini. Baik para murid maupun para penetua, Guru Yellow menerima hal tersebut, dan di sini Guru Yellow penasaran hal apa yang telah dipersiapkan oleh aliansi Sungai Mendalam sampai mereka percaya diri untuk melakukan penyerangan ini. Tak lama kemudian segel arai pelindung dari Pavilion Bintang Jatuh telah berhasil dihancurkan oleh pihak luar. Yang langsung pun penetua Feng Zhuzi menyuruh kepada para penetua lainnya untuk langsung melindungi setiap anggota mereka dari retakan arai formasi pelindung. Dan setelahnya pun para aliansi dari Sungai Mendalam mereka memasuki Pavilion Bintang Jatuh, yang di sana tampak banyak sekali para anggota dari aliansi Sungai Mendalam, dengan di sana dipimpin oleh seseorang bernama Tianming. Yang kedatangannya Tianming yang langsung menyambut Guru Yellow dengan mengatakan bahwasanya sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Guru Yellow juga menyambut Tianming dengan Guru Yellow yang tak menyangka kalau Tianming akan masih hidup sampai sekarang. Penetua Feng Zhuzi yang melihat para anggota dari aliansi Sungai Mendalam menyadari kalau kebanyakan dari mereka telah berada di ranah Dozun, dan untuk Tianming telah berada di ranah Banseng. Tianming mengungkapkan bahwasannya ia sudah lama sekali ingin untuk menghabisi Pavilion Bintang Jatuh agar aliansi Sungai Mendalam miliknya tidak ada saingan dan dapat memimpin wilayah dari benua tengah ini. Guru Yellow tidak takut dengan ancaman Tianming, menganggap walaupun Tianming berada di ranah Banseng, tetapi bagi Guru Yellow dirinya masih mampu untuk menghadapi Tianming. Tetapi tak disangka Tianming masih belum menunjukkan kekuatan militer lainnya, yang lalu pun Tianming berteriak menyuruh kepada dua orang yang berada di belakangnya untuk segera keluar. Dan setelahnya pun dua orang yang dimaksud oleh Tianming menunjukkan dirinya, yang ternyata itu berasal dari Oleh Jiwa. Yang pertama adanya Tianzun ketiga. Dengan Tianzun ketiga ia sedikit meremehkan misi ini karena menganggap misi ini yang terlalu mudah. Tianzun ketiga menganggap dirinya tidak ikut pun pasti mereka bisa untuk menghancurkan Pavilion Bintang Jatuh. Dan di sana juga adanya Guyao yang menjelaskan bahwasanya pada misi ini mereka tidak hanya menghancurkan Pavilion Bintang Jatuh, tetapi mereka juga akan membawa Shoyan. Tetapi di sana Guyao ia dibuat kaget karena Shoyan yang ternyata tidak ada di barisan dari Guru Yellow. Dan hal ini membuat Guru Yellow sadar bahwasanya aliansi Sungai Mendalam dan juga Oleh Jiwa mereka sebenarnya
sebenarnya telah membuat rencana penyerangan ini sejak 2 tahun yang lalu, dan di sana pun Guyo menyuruh kepada Yellow untuk menyerahkan Shoyan. Guru Yellow tentu saja tidak mau menurut, yang langsung pun bersama dengan rombongannya ia bersiap-siap untuk melakukan pertempuran. Tiaming langsung menyuruh kepada para pasukan aliansi Sungai Mendalamnya untuk melepaskan serangan ke arah dari pavilion bintang jatuh. Para pasukan aliansi Sungai Mendalam mereka melepaskan serangan gabungan mereka menyerang ke arah pavilion bintang jatuh, tetapi serangan mereka tidak mempan karena masih ada dinding pertahanan dari pavilion bintang jatuh. Dan di sana Tiaming bersama dengan lainnya melihat formasi inti yang berada di belakang dari pavilion bintang jatuh ini. Mereka sadar jika mereka menghancurkan formasi inti itu, maka pertahanan dari pavilion bintang jatuh akan bisa mereka hancurkan, yang dimana lokasi tersebut merupakan lokasi dari Feng Zhuze. Dan setelahnya pun trio Banseng tersebut mereka melesat kalah dari formasi inti dari pavilion bintang jatuh. Guru Yellow meminta bantuan kepada rombongan Celin untuk menghentikan ketiga Banseng tersebut, yang setelahnya pun mereka pergi untuk menghadapi ketiga Banseng itu, yang di sana juga rombongan Tiaming telah mengetahui kalau pavilion bintang jatuh mencoba untuk menghentikan mereka, yang di sana pun mereka membagi tugas, yaitu Tiaming dan juga Guyo. Mereka berdua akan menghadapi para rombongan Guru Yellow, sedangkan Tianzun ketiga ia akan mencoba untuk menghancurkan segel formasi dari pavilion bintang jatuh. Singkatnya, Guru Yellow menghadapi Tianzun ketiga dan juga Tiaming, yang di sana Guru Yellow juga langsung membagi tugas kepada rombongan Celin untuk melanjutkan perjalanan menghentikan Tianzun ketiga yang mencoba untuk menghancurkan formasi inti mereka, yang artinya di sini Guru Yellow akan menghadapi dua ranah Banseng sekaligus. Dan di sana Guru Yellow menggunakan teknik ruangan jiwanya, yaitu sebuah ruangan dimensi internal, dan di sini membuat Guyo dan juga Tiaming menganggap bahwasanya Guru Yellow telah melakukan kesalahan karena penggunaan dari ruangan jiwa yang sangat boros dalam penggunaan energi, menganggap bahwasanya Guru Yellow tidak akan bisa bertahan lama dan malah akan menguntungkan mereka. Tetapi Guru Yellow membuat pendapat mereka keliru, yang di sana di ruangan jiwa tersebut Guru Yellow membuat sebuah ilusi menggunakan cermin-cermin yang berada di ruangan jiwanya. Yang membuat Guru Yellow keberadaannya sulit untuk dideteksi oleh kedua Banseng itu, dan Guru Yellow dengan mudahnya bisa melakukan pergerakan untuk menyerang mereka secara tiba-tiba, yang membuat mereka sulit untuk bisa membaca pergerakan dari Guru Yellow. Dan di sana Guyo mencoba untuk menyerang ke segala arah menggunakan tulang jiwanya, tetapi Guru Yellow ternyata yang mampu membuat bayangan di ruangan jiwanya yang menahan semua teknik tulang dari Guyo, yang hal ini sudah menandakan bahwasanya Guru Yellow diuntungkan dengan bertarung di dalam ruangan jiwanya. Sedangkan di lain sisi Tianzun ketiga telah bertarung melawan Celin, Yixian dan juga Qinglin, tetapi tanpa perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu jauh, yang membuat rombongan Celin sulit untuk bisa menghadapi Tianzun ketiga. Bahkan dalam pertarungan ini Tianzun ketiga hanya menggunakan satu tangannya saja, tetapi Celin, Yixian dan juga Qinglin mereka bertiga masih belum menyerah. Dengan pertama Celin berubah wujudnya menjadi ular penelan langit, dan Yixian menggunakan tubuh beracunnya membuat domain menjebak Tianzun ketiga, yang secara bersama juga Qinglin menggunakan bayangan dari ular kunonya, yang menandakan mereka bertiga telah menunjukkan kartu truf mereka masing-masing. Yang serangan gabungan dari tiga teknik mereka mampu untuk memojokkan Tianzun ketiga, yang bahkan sampai membuat ia mengalami luka. Tetapi sayangnya Tianzun ketiga masih belum tewas, dan di sini Tianzun ketiga mengakui kalau dirinya telah salah untuk meremehkan mereka bertiga, dan Tianzun ketiga akan bertarung dengan serius dengan ia yang akan menggunakan kedua tangannya. Kembali kepada Guru Yellow yang menghadapi kedua Banseng.
sayangnya di sana Guyao bersama dengan Tianming telah menyadari kekuatan dari Guru Yellow yang membuat mereka bisa mengcounter serangan dari Guru Yellow. Dan juga secara bersamaan Guru Yellow tampak ia sudah berada di kondisi kelelahan karena penggunaan teknik dari ruangan jiwa ini yang membuat posisi lebih diunggulkan kepada Tianming dan juga Guyao yang mereka berdua menyerang secara bersamaan ke arah dari Guru Yellow. Dan kembali kepada rombongan Celin, mereka bertiga ternyata telah dikalahkan oleh Tianzun ketiga dengan sangat mudah dan juga Tianzun ketiga menyerang ke arah dari Feng Zhuze yang mengakibatkan Feng Zhuze juga mengalami luka dan formasi inti dari area pelindung juga telah dinonaktifkan yang membuat pavilion bintang jatuh tidak memiliki pertahanannya lagi. Dan lalu pun para aliansi dari Sungai Mendalam mereka menyatukan kekuatan mereka kembali untuk menyerang pavilion bintang jatuh. Yang serangan tersebut mengenai pavilion bintang jatuh membuat banyak bangunan dari pavilion bintang jatuh tumbang karena serangan mereka, yang juga pada saat ini mereka sudah sulit untuk bisa melawan balik dari anggota aliansi Sungai Mendalam karena mereka yang jumlahnya lebih banyak. Dan situasi semakin mengkhawatirkan setelah mereka melihat Guru Yellow yang telah keluar dari ruangan jiwanya dan juga sekarang berada di kondisi penuh luka akibat serangan dari dua banseng sebelumnya. Sekarang pun situasi sudah sangat terpojok bagi pavilion bintang jatuh. Sudah tidak ada lagi kekuatan yang mampu untuk melindungi mereka. Para ranah Dozung sudah tumbang dan juga pelindung utama mereka Guru Yellow juga telah tumbang dalam pertarungan ini. Para aliansi Sungai Mendalam mereka menggabungkan serangan mereka kembali menyerang ke arah dari Guru Yellow, dan di sana dengan segera para penatua pavilion bintang jatuh mereka langsung memberikan perlindungan kepada Guru Yellow. Tetapi sayangnya para penatua tersebut tidak terlalu kuat yang membuat tubuh mereka terkena efek korosi dari serangan tersebut yang membuat tubuh mereka menjadi membatu dan juga membuat mereka kehilangan nyawa mereka. Dan hal ini membuat Tianming bersama dengan rombongannya semakin percaya diri bahwasanya pertempuran ini telah berhasil dimenangkan oleh mereka. Tetapi pada saat itu tiba-tiba saja di atas sebuah gunung adanya sebuah ledakan berwarna merah yang memancarkan cahaya berwarna merah yang sangat terang. Sambil ada suara yang mengatakan siapapun yang telah mengganggu pavilion bintang jatuh maka ia akan tewas. Guyao yang mendengar suara itu menyadari kalau suara itu berasal dari Shoyan. 怎么回事？小妍。 Dan setelahnya adanya serangan api dahsyat yang menyerang ke arah dari aliansi Sungai Mendalam yang dalam sekejap langsung melenyapkan mereka semua. Dan setelahnya juga diikuti oleh ruangan blokade yang di sana mereka merasakan kalau ruangan tersebut berasal dari ranah Doseng. Dan orang-orang dari pavilion bintang jatuh mereka menyadari kalau itu adalah Shoyan yang membuat mereka semua menjadi sangat senang karena Shoyan akhirnya telah datang membantu. Dan lalu pun diperlihatkan dengan epiknya kemunculan dari Shoyan ranah Doseng. Sangat keren banget cuy kemunculan Shoyan ranah Doseng ini dengan tampilan yang sangat mewah, pakaian baru dan juga aksesoris yang sangat banyak. Pokoknya benar-benar sangat mantap cuy. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan trio banseng yaitu Guyao, Tianming dan juga Tianzun ketiga yang dibuat kaget karena kemunculan Shoyan yang telah berada di ranah Doseng. Yang dengan kekuatan barunya Shoyan ia menghadapi ketiga banseng itu dengan sampai pada akhirnya mereka bertiga dapat ditewaskan oleh Shoyan sendirian menggunakan kemampuannya. Dan setelah pertarungan itu diperlihatkan adanya sebuah serangan tangan yang menyerang Shoyan yang tampaknya serangan ini berasal dari pihak berbeda dari aula jiwa yang kemungkinan merupakan sosok pria misterius yang telah memberikan hukuman kepada Guyao dan juga Hunyu sebelumnya yang kemungkinan merupakan Tianzun yang pertama. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja
saja yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 怎么回事？小妍。